Perkenalkan, saya Hidayat Maulana Jati, mahasiswa Universitas Muhammadiyah Purworejo, Prodi PGSD. Kedatangan saya ke sini ingin menggali informasi tentang ibu saat mengajar di SD, terutama di kelas 3. Kita mulai dari pertanyaan yang pertama ya Bu. Apa saja kendala atau kesulitan belajar yang paling sering dihadapi oleh siswa kelas 3 saat ini? Kalau untuk kendala dalam belajar yang sering saya temui adalah motivasi belajar siswa yang kurang. Itu ada beberapa siswa yang kalau diajar di kelas ada yang tidur, kadang ada yang mainan sendiri, ngobrol sendiri, mungkin ada juga yang terlambat masuk sekolah. Banyaklah permasalahannya yang di kelas 3. Kemudian bagaimana Ibu ini mengidentifikasi atau melihat siswa yang mengalami kesulitan belajar di awal semester saat masuk kelas 3? Biasanya pas 1 minggu sebelum pembelajaran itu saya kayak perkenalan, kemudian saya memberikan tes untuk mengetahui mana saja sih murid yang masih ketinggalan, terutama pada membaca, menulis, dan berhitung. Kalau misalnya ada yang kesulitan seperti itu, gimana? Biasanya saya memberikan seperti jam tambahan, ya sepulang sekolah mungkin 30 menit lah, itu udah lama. Terus saya memberikan materi yang berbeda pada anak itu. Berarti misal setelah jam pulang masih tetap di kelas? Saya tahan di kelas, saya berikan latihan soal, atau mungkin saya memberikan materi yang dia butuhkan, jadi menyesuaikan kebutuhan murid itu. Intinya kalau seperti itu faktor lingkungan, bagaimana faktor lingkungan seperti kurangnya perhatian dari orang tua atau penggunaan gadget memicu kendala belajar pada siswa tertentu, apa mengganggu? Iya, itu faktor dari lingkungan sangat berpengaruh, apalagi dari rumah ya, lingkungan keluarga itu sangat berpengaruh sekali, terutama untuk yang misalnya bapak ibunya bercerai, itu ternyata sangat berpengaruh pada anak menjadi lebih kayak suka caper, cari perhatian gitu. Tapi kalau yang antara anak yang ditinggal atau istilahnya broken home dengan anak yang orang tuanya bekerja semua, itu ada perbedaan nggak sih? Tetap ada. Kalau yang anak ditinggal bekerja kan dia mungkin dititipkan sama orang atau di rumah sama siapa, itu kan masih terkontrol. Iya, masih terkontrol, orang tuanya pulang lah, kedua-duanya kan pulang ke rumah. Tapi kalau yang sudah bercerai itu kan salah satu udah nggak ada di rumah lagi, nah itu sangat berpengaruh. Biasanya anaknya bisa lebih sensitif, terus nggak semangat belajar. Terus tentang penggunaan gadget juga sangat berpengaruh saat ini. Iya, sangat berpengaruh sekali, apalagi anak-anak yang suka scroll video yang pendek-pendek, itu susah banget untuk fokus. Terus untuk mengatasi tersebut gimana? Misal anaknya kurang fokus nih di kelas, itu mengatasinya untuk fokus kembali itu seperti apa? Biasanya saya ajak ice breaking, atau enggak saya ajak keliling semua anak nih. Saya ajak keliling lingkungan sekolah untuk mengamati hal-hal apa saja sih yang sesuai dengan materi yang saya ajarkan. Terus pertanyaan yang terakhir, ketika Ibu menyadari ada siswa yang mengalami kendala belajarnya sudah terlanjur terlewatkan cukup lama, seperti kelas 1 kurang bisa membaca atau berhitung, terus tetap dinaikkan ke kelas 2, dan selanjutnya itu langkah awal yang dilakukan untuk mengejar ketertinggalan atas itu seperti apa? Biasanya saya koordinasi sama orang tuanya, biar karena kalau hanya saya saja yang di sekolah mengejar materinya yang ketinggalan, misalnya belum bisa membaca, itu tidak tidak mencukupi, tidak maksimal. Terus saya minta bantuan sama orang tua untuk minta bantuannya untuk dileskan atau biar anak itu bisa mengejar materi, karena
Selain kalau hanya saya di sekolah, walaupun sudah tak beri jam tambahan atau materi yang menyesuaikan anak itu tidak bisa maksimal. Jadi saya tetap koordinasi sama orang tua. Nah, terus kalau apabila orang tua yang tidak terima, misal anaknya di sekolah kan berbeda dengan di rumah, misalnya di rumah ibunya orang tuanya percaya anaknya tidak kesulitan belajar, tapi kenyataannya di sekolah anaknya mengalami kesulitan belajar, itu gimana menyampaikannya ke orang tuanya? Biasanya saya lihatkan hasil belajarnya, seperti tes kemarin, oh ini Pak Bu hasil belajarnya, dia menulis jawabannya itu tidak bisa dibaca, tidak berbunyi, atau tulisannya ada juga kemarin yang tulisannya kayak malah kan dia nggak nyambung sama, kalau membaca dia sudah bisa tapi tidak bisa memahami pertanyaan itu disuruh apa, jadi tidak bisa memahami, jadi dia hanya menulis semaunya dia. Jadi seperti terserah nulis-nulis aja ya? Tidak. Ya itu saya bilang sama orang tua kayak gitu. Misalnya pesan-pesan buat orang tua itu yang kalau ngeyel nih anaknya kesulitan belajar, tapi ngeyel pesannya apa sih buat orang tuanya? Misalnya pesan disampaikan ke orang tuanya, misal ini ibu anaknya seperti ini, seperti begini, seperti apa? Ada nggak sih? Nggak ada sih. Mungkin itu saja Bu, terima kasih sudah memberikan waktu dan kesempatan ke saya. Iya. Apabila ada salah kata saya mohon maaf.